Izin kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang menjawab salam, kita doakan rezekinya semakin lancar dan penuh keberkahan. Amin. Amin Amin. ya Allah. Amin. Oke. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Terima kasih atas kehadirannya ya segenap mahasiswi dari D3 dan S1 Kebidanan. Semoga semua sehat dan tidak ngantuk ya. Sudah setengah 8. Oke, pada malam hari ini kita akan kembali menyelami hakikat bekerja dalam Islam. Tentu nanti diawali dari presentasi mahasiswa, ya, kemudian sesi diskusi. Baik kelompok yang tidak presentasi mau menyampaikan pandangan, pendapat, atau pertanyaan untuk mahasiswa yang presentasi. Jangan lupa untuk absensi di Edu, nggih, maksimal jam 9 kalau tidak salah saya setting di Edu. Dan sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nih, saya kira itu silakan bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, apakah sudah kelihatan untuk PPT-nya? Sudah. Oke, baik. Sudah. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik lambi. Baik, baik, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang profesi dan etos kerja dalam perspektif Islam. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Indriani dari D3 Kebidanan. Dan untuk anggotanya ada Zenabila S1 Kebidanan, terus Melani Putri S1 Kebidanan, Anissa Nurida D3 Kebidanan, ada Tria Indriani dari D3 Kebidanan, Rofikoh Nur Isnaini dari S1 Kebidanan, Siti Rofiah dari D3 Kebidanan, dan Nabila Rizka dari D3 Kebidanan. Baik, lanjut untuk ke materinya, yaitu yang pertama ada kemuliaan bekerja dalam Islam, yang kedua kerugian orang yang tidak bekerja, terus ada keutamaan melayani pasien, dan terakhir kemuliaan orang membantu orang lain dalam Islam. Baik, untuk langsung ke materinya, monggo silahkan. Oke, yang pertama ada kemuliaan bekerja dalam Islam. Dalam Islam, bekerja memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Bekerja dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan mencari rezeki yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dapat dianggap sebagai amal yang diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin dialami. Yang pertama, hidup menjadi tidak sejahtera, semakin susah, bahkan sengsara. Yang kedua, tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa jadi hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya gangguan psikis yang berbahaya. Yang keempat, dikucilkan oleh orang-orang terdekat. Dan yang kelima, meningkatnya kemiskinan. Keutamaan melayani pasien atau konsumen. Bila pasien atau konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dalam arti sesuai dengan apa yang diharapkan, besar kemungkinan konsumen ini akan kembali pada kesempatan lain. Yang lebih penting lagi, pasien atau konsumen akan menceritakan pada temannya tentang kepuasan yang diterima. Untuk itu, rumah sakit perlu selalu menjaga hubungan dengan penderita-penderita yang telah menggunakan jasa pelayanan rumah sakit. Kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan merupakan perbandingan antara layanan yang diterima dengan jasa yang diharapkan. Kemuliaan membantu orang lain dalam Islam. Berikut adalah beberapa kemuliaan membantu orang lain. 1. Dimudahkan urusannya. 2. Mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadi manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesimpulan, dalam perspektif Islam, profesi dan etos kerja dianggap sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual. Setiap pekerjaan, jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam, dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Etos kerja Islam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan ketekunan dalam bekerja, serta menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam juga mengajarkan untuk tidak berfokus pada hasil semata, tetapi pada usaha yang maksimal dan halal. Dengan demikian, profesi dan etos kerja yang baik dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupan Islam. Baik, untuk presentasinya sudah selesai ya. Lanjut ke tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Monggo. Dari siapa? Ini namanya Maksud open mic, Oh iya. open mic yang mau bertanya. Gim. Yang mau bertanya, silahkan. Mbak izin bertanya, nama saya Aziza Maratus Saliha dari S1 Kebidanan. Izin bertanya, apakah ada kriteria khusus bekerja yang mendapatkan pahala seperti itu? Terima kasih. Baik, untuk ditabung dahulu nggih, Mbak. Oke, Yuk selanjutnya. Saya Saya. mau tanya, Mbak. Saya, Nggih, salah satu dulu. Yuk Mbak Yusni. perkenalkan nama saya Yusni Mutirasari, saya dari Titik Kebidanan. Izin bertanya, sebutkan contoh profesi yang dianggap mulia dalam Islam dan jelaskan alasannya. Udah. Nggih, selanjutnya monggo. Dari Saya, Mbak Everin. ya, perkenalkan nama saya Evrin Arlita Avanza. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim dapat menjaga integritas dan moralitas dalam profesi yang berpotensi konflik dengan nilai-nilai Islam? Baik. Bah. Mungkin ada lagi atau sudah cukup untuk yang bertanya? Saya mau bertanya, Mbak. Ya, monggo Mbak Diam. Oke, sebentar ya, Mbak. Sebentar. Jangan lama-lama ya, Mbak. Oke. HP-nya nge-lag, Mbak. Sebentar, Mbak. Ganti Mbak pakai radio. Nih, pertanyaannya,
Bagaimana Islam memandang pekerjaan yang melibatkan unsur riba, Ya, penipuan, pelan-pelan, atau Mbak. Pelan-pelan, Mbak. bagaimana Islam memandang pekerjaan yang melibatkan unsur riba, penipuan, atau eksploitasi? Baik. Saya tabung dulu Ya, nih, Mbak. oke Mbak, Oke. terima kasih. Apakah sudah cukup untuk yang bertanya? Sudah ya, karena sudah malam. Sudah? Monggo yang mau menjawab dari kelompok 7. Izin menjawab pertanyaan Mbak Yusni. Apa? Silakan jawab. Mohonkan maaf salah. Untuk profesi yang terbaik menurut Islam, yaitu yang pertama ada ziroah, yaitu pekerjaan bertani, berkebun, dan semacamnya. Untuk yang kedua ada sinaah, yaitu pertukangan, keterampilan tangan, dan semacamnya. Contoh lain pekerjaan dengan tangan sendiri, yaitu bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, menulis, menjahit, termasuk tukang sol, sepatu, dan lainnya. Yang ketiga ada tijaroh, yaitu berdagang atau berniaga. Ketiga pekerjaan ini sangat utama sekiranya tidak terdapat kecurangan, penipuan, dan sumpah dusta. Apakah sudah terjawab, Mbak Yusni? Ya, sudah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aziza S1 Kebidanan, nggih. Apakah ada kriteria khusus pekerjaan yang dapat mendapat pahala? Intinya, bagaimana cara pekerjaan kita mendapatkan pahala atau bernilai ibadah? Tentunya dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya ada malaikat raqib dan atid yang selalu menulis dan mengawasi sekecil apapun yang kita lakukan. Begitu Mbak Aziza. Terima kasih, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak. Oke Mbak, silahkan. Bagaimana Islam memandang pekerjaan yang mengandung riba dan eksploitasi? Ini Mbak, benar. Oke, begitu. Oke. Islam melihatkan pekerjaan yang melibatkan unsur riba dan eksploitasi itu sebagai haram ya Mbak dan tidak etis. Menurut hukum Islam, riba dianggap salah satu doa terbesar dan termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Mbak ya. Terus, pekerjaan yang berkaitan dengan riba seperti bekerja di bank konvensional yang menawarkan pinjaman dengan bunga. Terus lainnya itu kerjaan lain yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan transaksi riba dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Begitu, Mbak. Eh, Selain itu, eksploitasi juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis dan dilarang oleh Islam. Eksploitasi dapat berupa penindasan, pemerasan,
dan penggunaan kekerasan untuk keuntungan pribadi. Terus dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk memperlakukan dengan adil dan hormat dan tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Begitu, Mbak. Apakah bisa diterima? Bisa, Mbak Devi. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah. Mbak Devi, mohon maaf Mbak, saya mau bertanya sama ini apa namanya yang tadi Mbak Devi bilang di apa eksploitasi atau apa Mbak? Penindasan. Bisa Perbuatan yang yang tidak etis. pemerasan ya? Maksudnya Mm-mm. pemerasan ya? Pemerasan. Kalau ini masuknya gimana ya Mbak? Kalau misal ada orang yang mau daftar ini apa namanya kayak polisi sama tentara terus bayar, itu gimana ya masuknya ya? Oke. Sebentar, Mbak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Evrin. Tadi pertanyaannya kan bagaimana kami sebagai seorang Muslim dapat menjaga integrasi dan moralitas dalam profesi yang berpotensi konflik dengan nilai-nilai Islam. Apakah seperti itu Mbak Evrin tadi? Iya, benar. Mbak Evrin. Jawabannya? Bentar. Sebagai orang Muslim, kita tuh menjaga integrasi yang mungkin berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena kita tuh memerlukan kesadaran, komitmen, dan upaya yang konsisten. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu memahami nilai-nilai Islam dalam bekerja. Yang kedua memilih pekerjaan dengan bijak. Terus yang ketiga bersikap jujur dan amanah. Yang keempat menjaga hubungan dengan Allah dan bersikap tegas pada nilai-nilai Islam. Apakah sudah jelas Mbak Everin? Sudah, terima kasih. Iya. Untuk Manisa sebentar nggih.
Baik, untuk Manisa tadi pertanyaannya nggih, apa yang kenapa kalau misal di kepolisian masuk ke akademi gitu bayarnya agak mahal apa ya Mbak? Apa yang apa? Kalau ini apa namanya? eh kalau daftar-daftar kayak polisi, Gitu. tentara itu bayar mahal kayak gitu, itu masuk eksploitasi atau bukan gitu? Oke. Karena mungkin masuk ke dalam akademiknya juga susah ya Mbak. Terus biasanya ada biaya-biaya yang menurut kita tuh agak mahal, bukan eksploitasi bukan ya Mbak, karena itu ada beberapa kegiatan atau tes yang butuh bayar juga Mbak, begitu. Terus juga mungkin ada tes-tes, terus transportasi ke lokasi, terus biaya juga yang lain-lain ya Mbak, pokoknya begitu. Kalau lebih lanjutnya atau lebih detailnya tentang itu mungkin Bapak dosen yang akan menjawab begitu Mbak. Soalnya kurang paham tentang kenapa eh, masuk ke masuk ke akademi kayak gitu agak mahal begitu. Gimana Mbak Anissa? Mungkin nanti ada tambahan dari kelompok kami. Maksudnya yang dimaksud dari pertanyaan saya itu hal-hal kayak gitu itu masuk ke dalam eksploitasinya atau tidak? Karena kan biasanya kayak gitu itu dari oknum ya. Karena dari kesatuan itu nggak memungut biaya sebanyak itu, cuma itu dari oknum diakalin, Mbak. Itu berarti masuk eksploitasi atau tidak? Cuma kayak gitu sih. Jika seseorang membayar sejumlah uang yang sangat besar atau tidak wajar, eh, itu bisa diterima menjadi polisi itu dianggap sebagai bentuk eksploitasi, terutama jika pembayaran tersebut tidak ada hubungannya dengan biaya resmi yang ditetapkan oleh lembaga kepolisian, begitu Mbak. Kalau misal pembayaran itu sangat besar dan tidak wajar itu bisa dianggap eksploitasi Mbak. Ya, oke Mbak Devi, terima kasih. Oke, baik. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi kan ya? Sudah cukup? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sepertinya tidak. Oke, terima kasih. Tidak, Mas. sepertinya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang bisa menyaksikan presentasi kami. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya, sangat baik ya. Dan juga pertanyaannya, pertanyaannya kritis ya, cerdas. Nanti saya coba bahas kembali. Saya kira jawabannya ya sudah baik ya. Biasa ada perbedaan pendapat itu biasa, bahkan di kalangan ulama juga ya. Oke, ya kalau yang mulai ngantuk ya silakan kopinya diseruput. Ya. Pertama, kriteria bekerja yang bernilai ibadah dan pahala.
Ya, benar ya bahwa tidak semua pekerjaan ya, dapat bernilai ibadah. Tentu pekerjaan yang bernilai ibadah adalah pekerjaan yang dilandasi dengan tauhid, ya, dengan mencari ridha Allah. Kemudian ya tentu dilaksanakan sesuai perjanjian, ya sesuai uraian tugasnya, sesuai SOP-nya, penuh tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, ya, dan hasilnya, ya materinya, ya minimal 2,5% kita peruntukan untuk ibadah maliyah, yaitu zakat. Ya, syukur bisa sampai sepertiga, termasuk infak, sedekah, hibah, dan lain sebagainya. Maka itu bukan hanya bernilai ibadah, bahkan bisa bernilai jihad fi sabilillah. Ya, karena terkait ibadah maliyah ini, kalau pendapat ulama, hasil ijtihad ulama minimal 2,5% dari setiap yang kita peroleh. Ya, itu ada hak orang lain. Ada 8 asnaf golongan yang berhak menerimanya. Ya, mulai dari fakir, miskin, mu'alaf, ya, musafir, rokib, ya, sampai ada 8 ya. Dan maksimal sepertiga, ada beberapa keterangan dalam hadis. Ya. Pertama, ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin menyumbangkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, tapi Nabi tidak menerimanya dan mengatakan maksimal sepertiganya. Begitu juga ketika hadis yang kedua tentang seorang pemilik kebun, ya dia hasil panennya relatif lebih baik dari yang lain. Nabi kemudian mengatakan orang ini telah melakukan ibadah maliyah dengan maksimal, yaitu senantiasa membagi hasil kebunnya dengan 3 bagian. Sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk diinvestasikan lagi, dan sepertiga untuk ibadah maliyah, zakat, infak, sedekah, kurba, dan lain sebagainya. Ya, ini kriteria kerja yang bernilai ibadah dan bernilai jihad. Kemudian yang kedua, profesi yang dianggap mulia dalam Islam dan apa alasannya. Ya, ini konteksnya muamalah duniawiyah. Ya, pertama ada kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulu ala dalili tahrimi. Jadi asal dari segala sesuatu itu boleh. Bekerja apapun itu boleh. Halal. Hatta yadulu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil atau alasan yang mengharapkannya. Ya, misalnya pekerjaan itu mengandung nilai-nilai yang haram atau nilai-nilai yang dapat membahayakan keselamatannya, dapat membahayakan kehormatannya, dan lain sebagainya ya. Kemudian Nabi sendiri bersabda dalam urusan muamalah duniawiyah termasuk bekerja, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, bahwa kamu lebih tahu urusan duniamu. Tadi ada pendapat yang berbeda, ya nggak masalah. Namun bagi pribadi saya sendiri, profesi apapun pada asalnya ya mulia. Semua profesi itu mulia. Al-aslu fil asya'i. Hatta ya dulu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya mau jadi pedagang, ya, mau jadi guru, mau jadi bidan, ya itu semua profesi yang mulia. Letak mulia atau tidaknya, yang pertama innamal a'malu biniat, ya tergantung niatnya. Ini hal yang paling mendasar, paling substansial, karena al-ikhlasu ruhul amal, ya karena ikhlas itu ruhnya amal, dan ikhlas itu
adanya dalam hati, hanya kita dan Allah yang tahu niat kita bekerja untuk apa. Ya, kemudian bagaimana agar profesi itu mulia? Ya dikerjakan dengan penuh integritas, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dilakukan semaksimal mungkin, ya akan mulia. Dan tentunya pekerjaan yang dilakukan itu membawa manfaat bagi diri dan orang lain. Jadi kalau kemudian ada apa? Ada pembedaan ini profesi yang mulia atau tidak, ya tergantung banyak hal ya. Ya, kecuali kalau itu profesi yang benar-benar diharapkan ya. Ya, apa menjadi bandar judi atau bandar narkoba, ya itu hal lain ya. Karena pada asalnya ya tadi al-aslu fil asya al-ibahah ya. Pada dasarnya profesi apapun itu mulia, baik sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi mana yang lebih mulia? Jadi pedagang atau bidan? Ya belum tentu, tergantung pelakunya ya. Tergantung masing-masing pelaku. Masing-masing memiliki kemuliaan sendiri-sendiri. Ya, jadi bidan menyelamatkan nyawa ya. Nyawa sang bayi ya misalnya. Maka pahalanya luar biasa seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi pedagang juga mulia ya. Memenuhi kebutuhan orang lain, punya karyawan, membuka lapangan kerja, ya semuanya mulia. Mulia dan tidaknya tergantung pelakunya ya, bukan profesinya ya. Kecuali profesi yang jelas tadi yang haram, seperti bandar-bandar tadi ya. Kemudian yang ketiga, cara menjaga integritas dan moralitas yang berpotensi konflik berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Menjaga integritas. Integritas itu kan kejujuran ya, menjaga kejujuran dengan penuh tanggung jawab. Ya, moralitas artinya kita sebagai profesi ya harus mentaati etika profesi kita ya. Ketika kita taat dengan etika profesi, ya mungkin ada etika kebidanan seperti itu, yaitu ukuran ilmiahnya di situ ya. Ukuran moralitas seorang profesi di situ ya. Lain nanti ketika bicara akhlak ya, karena moral dan etik itu belum tentu basisnya Al-Quran, tapi akhlak jelas basisnya Al-Quran. Tapi secara substantif lebih banyak selaras ya, inline dengan Al-Quran. Nah, nomor 4 nih ya. Bagaimana memandang pekerjaan yang mengandung riba? Ya, prinsip ketika itu dikatakan riba, yes, bahwa itu haram ya. Tapi apa saja yang termasuk riba itu masih menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam ya. Apakah bunga bank konvensional itu otomatis riba? Ya, tidak semua ulama sepakat. Karena pinjaman yang kita lakukan di institusi seperti di perbankan, tentu secara nilai ada penurunan karena inflasi. Karena itu kalau kita buka surah Ali Imran ayat 130 ya, la taquluna ar-riba ad'afan mudha'afan. Ya, ini ayat yang menarik. Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Artinya yang berlipat ganda ya yang berlebihan. Nah, bagaimana dengan bank konvensional? Ya, tidak semua ulama sepakat bahwa bunga bank itu riba ya. Bunga bank ada yang mengatakan belum tentu riba selama dia tidak ad'afan mudha'afan ya. Selama tidak berlipat ganda. Artinya ya melebihi nilai yang substantif ya. Ya misalnya ya angka 500 rupiah saya masih ingat sebelum tahun 2000 ya
harga mie ayam itu Rp500. Ya, ketika saya masih di pondok, ya, hampir setiap liburan tuh beli mie ayam, harganya masih 500. Ya, sekarang nggak ada ya mie ayam harganya Rp500. Ya itu yang dinamakan inflasi. Ketika ada orang yang 24 tahun meminjam uang kepada kita 5 juta, kok baru dibayar 24 tahun dengan nilai yang sama 5 juta, dengan angka yang sama 5 juta, itu nilainya beda. 5 juta sekarang dengan 5 juta 24 tahun yang lalu. Ya, misalnya gitu. Ya, misalnya KPR sampai 15 tahun, karena nilainya sudah beda. Bahkan ada yang mengatakan belum tentu bank konvensional itu otomatis riba. Bahwa riba haram, yes, semua sepakat. Tapi tidak semua sepakat bahwa bunga dalam bank konvensional itu adalah riba. Karena itu perlu menjadi catatan ya, ketika banyak teman-teman kita muslim-muslimah kemudian resign bekerja karena ya menganggap itu sebagai pekerjaan yang haram ya. Pekerjaan di bank konvensional itu pekerjaan yang haram. Ya tentu itu hak mereka ya beristihad masing-masing. Tapi kalau sepanjang pengetahuan saya belum tentu bunga bank konvensional itu riba, belum tentu itu riba. Karena nilainya ya sama lah ya, sama dengan inflasi ya. Ya bagaimana bank itu bisa hidup ketika tidak ada pendapatan ya. Padahal pendapatannya ya dari situ untuk menggaji karyawan, untuk pengembangan dan lain sebagainya. Ini sekedar wawasan perbedaan pendapat. Saya sendiri beberapa tahun yang lalu, sekitar saya lupa 6 atau 4 tahun yang lalu, mendirikan KSPPS ya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Dan mohon maaf, namanya ya pokoknya namanya beda ya, secara nomenklatur beda. Yang satu bagi hasil profit sharing itu ala bank syariah atau koperasi syariah, yang satu bunga. Tapi substansinya sama, ada kelebihan. Yang membedakan adalah prosesnya. Tapi kelebihan di sini di bank-bank yang relatif kecil justru lebih mahal daripada bank konvensional yang sudah besar. Artinya apa? Tentu kita harus kembali ke hal yang lebih substantif ya, seperti nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, kesepakatan. Ya, ketika kita melakukan pembiayaan, kemudian kita sudah tahu resikonya, kamu pinjam segini, harus mengembalikan segini, tanda tangan, akad, secara sukarela, ya bisa jadi itu bukan suatu hal yang riba, walaupun itu dilakukan di bank konvensional ya. Karena sampai sekarang pun koperasi syariah, bank syariah juga masih berproses ya untuk bagaimana ekonomi Islam ini dapat berjalan sesuai dengan syariat. Ya masih berproses, belum sempurna ya. Tapi kemudian kita juga tidak bisa menjustifikasi secara sepihak bahwa bekerja di bank konvensional itu adalah pekerjaan yang haram. Itu tidak semua ulama sepakat ya. Kemudian tadi saya menangkap terkait kasus ketika ingin ya bekerja di suatu tempat ya, saya rasa bukan hanya institusi semacam Polri atau apalah, tentara, bahkan perusahaan-perusahaan pun banyak ya. Itu saya tangkap tadi maksudnya adalah riswah ya, suap ya, mencoba menyuap ya, termasuk PNS ya. Kemungkinan ada atau pejabat-pejabat di daerah atau di tingkat pusat ada unsur suap agar bisa menduduki posisi
tertentu. Ya, jelas ini dalam hadis ya, laknatullah ala rosi wal murtasi. Ya, Allah melaknat kepada orang yang menyuap dan kepada orang yang menerima suap. Ya, rosi wal murtasi atau riswah. Ya, tentu ini tidak dibolehkan. Ya, ketika tadi terkait mahal ya. Mahal, tapi kalau itu sudah sesuai prosedur, bukan di belakang layar atau di bawah meja, dan itu memang tempat pendidikannya baik, yaitu bukan eksploitasi. Ya. Karena harga itu relatif ya. Kelihatan mahal, tapi kualitas bagus. Itu sebenarnya murah. Daripada kelihatan murah, tapi kualitasnya jelek ya. Ya, anarga anarupo bahasa sekarang. Ya, jadi mahal tidak itu sangat relatif, tapi ketika itu dilakukan di luar prosedur, maka itu adalah riswah atau suap ya yang harus kita hindari. Oke. Ini question guys? Iya Pak, saya mau bertanya lagi Oh iya, mengenai yang barusan itu. ya. Nanti itu kan pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan konteksnya halal, tapi ada ya itu ada uang di bawah meja itu. Nanti dari hasil gajinya itu masuknya gimana Pak? Ya, tidak halal ya. Masuknya haram ya selamanya akan menjadi haram. Karena apa? Karena itu menghilangkan hak orang lain. Mungkin ada orang lain yang seharusnya diterima, tapi gara-gara kita menyuap, dia tidak diterima. Itu panjang urusannya sampai selesai ya. Ya, karena rosi wal murtasi itu ya. Karena yang menyuap dan yang disuap ya dilaknat oleh Allah ya. Laknatullah alal rosi wal murtasi. Ya, sampai ini pun akan tetap menjadi penghasilan yang haram. Apalagi yang menyuap kan, yang menyuap tentu selama dia bekerja, saya kira tidak akan menghadirkan keberkahan bagi pekerjaannya. Seperti itu ya. Saya coba nih sambil nanti mungkin ada inspirasi dari sini ya, dari PPT. Ya. Jangan masuk rumah sakit nanti menjadi bidan karena nyuap ya. Rugi berkali-kali lipat ya. Yang di luar prosedur. Rugi dunia dan rugi akhirat. Karena hak orang lain yang kita ambil bisa dituntut sampai yaumil akhir nanti ya. Ketika orang tersebut tidak memaafkan. Ya, kuncinya nanti di situ. Di yaumil akhir apakah dia sudah memaafkan waktu di dunia atau belum ya. Ketika dia memaafkan, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang halal ya. Ada 4 poin ya yang kita pelajari. Yang pertama, kemuliaan bekerja dalam Islam. Tentu ada 2 sasaran, ya, 2 kemuliaan atau kejayaan yang kita ingin raih. Pertama adalah kejayaan duniawi atau kemuliaan duniawi. Yang kedua adalah kemuliaan ukhrawi, kemuliaan di akhirat. Pertama di dunia ya. Ya tentu semua ya dalam realitas sosial menyadari ya antara orang yang bekerja, berkarya, berbisnis dengan orang yang menganggur tentu di mata dunia ya lebih mulia yang memiliki usaha, memiliki pekerjaan, ya, memiliki karya dibanding mereka yang tidak berbuat apa-apa. Namun ketika hanya kemuliaan dunia yang kita inginkan, ya semuanya kita tidak perlu beragama, tidak perlu berislam. Ya. Menjadi orang Yahudi, menjadi orang ateis, ya, Nasrani, ya
bisa mendapatkan kemuliaan, tapi hanya di dunia, yaitu sifat Allah sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi Allah Maha Pengasih itu siapapun makhluknya dikasih oleh Allah. Tidak peduli dia muslim atau non-muslim. Nah, dalam hal ini, ya, secara umum juga bukan hanya Islam. Hadis ini relevan dengan yang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Menjadi mulia karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain ketika kita, mohon maaf, bukan pengangguran ya, atau kita memiliki pekerjaan, memiliki karya, memiliki bisnis ya, tentu kita akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas ya, karena itu ada perintah zakat ya. Zakat tadi untuk 8 golongan yang membutuhkan. Ya, perintah zakat itu otomatis juga sebenarnya adalah perintah kepada kita untuk bekerja, perintah kepada kita untuk berbisnis, berkarya, berusaha, agar bisa menunaikan zakat. Agar kita menjadi musaki, orang yang memberi zakat. Bukan mustahik, orang yang menerima zakat. Poinnya di sini ya, prinsipnya karena kalau yang diinginkan dunia, ya seperti kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, ada ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, juga ada ilmu akhirat atau ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, inilah yang kita cari. Kita menginginkan keduanya, duniawi dan ukhrawi. Nah, ukhrawi ini, kemuliaan ukhrawi ya dapat kita gapai karena kita telah beramal soleh dan juga telah beramal jariah ya. Tadi dalam kerangka bekerja perspektif Islam ya. Artinya ya dengan niat yang benar sampai kita mengeluarkan atau menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Itu akan menjadi amal jariah atau sedekah jariah. Idza mata ibnu Adam ingqata amaluhu illa min salas. Jika anak Adam meninggal, maka seluruh amal ibadahnya yaitu terputus kecuali 3. Salah satunya yaitu sedekah jariah. Ya, ini kita harus bekerja keras ya. Bekerja cerdas, bekerja tuntas ya, agar bisa beramal jariah, agar ketika kita nanti meninggal pun pahala masih mengalir pada kita. Ya, ini kemuliaan konteksnya 2 yang kita kejar, bukan hanya kemuliaan duniawi tapi juga kemuliaan ukhrawi. Ini ikhtiar kita ya, yang melengkapi doa kita setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, beri kami kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga kehidupan akhirat yang baik. Nah, ini orientasinya 2 ya, duniawi dan ukhrawi. Nah, dalam hadis ini juga diceritakan ya, bahwa jika kita bekerja, ya, kemudian kita memberikan hasil kerja kita ya, minimal tadi 2,5% untuk zakat, ya, kemudian infak, ya, terutama untuk keluarga kita sendiri, ya, yang belum mampu, lebih utama lagi untuk orang tua kita. Ya, walaupun nanti orang tua kita itu kaya raya, ya, mampu, bahkan lebih mampu dari kita, ya, kita tetap harus birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Salah satunya ya dengan ketika bersilaturahim ya membawa ya oleh-oleh atau menyisihkan sebagian hartanya ya. Dan kepada keluarga itu diutamakan karena ketika kita sedekah kepada orang tua,
pada kerabat yang sudah kita kenal, itu akan mendapatkan 2 pahala sekaligus, yaitu pertama ya, pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala menguatkan tali silaturahim. Ya, itu ya kita dan Nabi sendiri mengatakan ya kullu ma'rufin sedekah, ya setiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Ya, jadi nanti kalau sudah bekerja jangan lupa ya berapa persennya lah ya. Ya 2,5 atau 5% atau 10% ya diberikan untuk orang tua kita. Insya Allah itu justru akan semakin mensukseskan hasanah kita di dunia wal akhirah. Walaupun orang tua kita sudah mampu ya. Kemudian hadis lain ya hadis riwayat Tobroni, ketika kita nanti sudah bekerja kemudian lelah ya mungkin seperti ini ngantuk wengi-wengi tesi kerja tesi belajar, maka pada saat itu diampuni dosa-dosanya. Ya inilah nilai ibadah atau nilai jihad ya. Tapi dalam hal ini tentu dosa-dosa kita kepada Allah ya. Kalau dosa-dosa kita kepada manusia, kita tetap harus minta maaf kepada manusia. Kalau kita melewatkan minta maaf kepada manusia, ya bisa jadi di yaumil akhir kita akan dituntut. Ya, kalau ada salah, nggak usah nunggu Idul Fitri ya, masih 3 bulan lagi ya, masih lama. Sekarang nggak berani bicara, nggak apa-apa lewat chat WhatsApp. Ya, salah, akui salah ya. Karena apa? Kata Nabi sendiri, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'at tawabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, baik pada Tuhannya maupun kepada manusianya. Maka nggak usah gengsi kalau kemudian kita bertobat, kemudian kita minta maaf. Itu hal yang manusiawi. Kalau nggak pernah berbuat salah dosa, bukan manusia namanya, tapi malaikat ya. Kita ini manusia pasti pernah berbuat salah. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari, ya, keistimewaan atau kemuliaan orang bekerja diumpamakan sekalipun badan kita berkeringat, bau, berlumpur debu, tanah, kotor-kotor, panas, mukanya jadi tambah kumal, tapi itu lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang meminta-minta. Yaitu inline dengan perintah zakat. Perintah zakat agar kita bekerja, agar kita menjadi muzaki, agar kita menjadi orang yang memberi zakat, bukan menjadi mustahik, orang yang menerima zakat. Karena kegembiraan orang yang bisa memberikan zakat, orang yang bisa membantu orang lain, itu lebih dalam ya, lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana terkait pekerjaan ya dalam konteks kodo dan kodar ya atau takdir. Jadi perlu kita pahami di sini bahwa takdir itu ada 2 ya, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah takdir yang menjadi ketetapan berlaku umum dan tidak bisa dirubah baik dengan doa maupun dengan ikhtiar, yaitu seperti kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ya, kita mau berusaha berdoa seperti apapun, suatu saat kita pasti akan mati. Inilah takdir mubram. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Di sisi lain, Allah membuat takdir mu'alaq, sebuah takdir yang sekalipun sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, tapi ada peluang bagi kita untuk merubah dengan doa dan ikhtiar. Ya, seperti pesan Nabi, rajinlah bersilaturahim, maka insya Allah umur semakin panjang dan rezeki semakin luas.
Dan ini rasional ya. Karena dengan kita rajin silaturahim, relasi menjadi lebih luas, lebih kuat. Koneksinya lebih dalam, lebih luas. Dan juga memperpanjang umur di sini karena ketika kita bertemu orang lain, bersilaturahim, itu ada kegembiraan ya. Daripada dongkrong nama bae orang apa-apa. Ya, inilah yang dalam Arad dikatakan Innallah, Arad ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubahnya. Ya, inilah yang disebut takdir mu'alak. Ya, jangan sampai kita seperti faham Jabariyah yang mengatakan kita manusia sudah ditentukan dari A sampai apakah kita masuk neraka atau surga. Ya, saya kira Tuhan tidak seperti itu ya. Masa diciptakan sudah nanti kamu masuk neraka ya, buat apa? Ada perintah ibadah, ya, ada perintah berbuat baik, ya, bermuamalah. Nah, itu memang ragam pemahaman. Kemudian kerugian orang yang tidak bekerja, ya rugi duniawi dan rugi ukhrawi. Rugi duniawi tadi sudah banyak dijelaskan, ya jasmani ya. Kalau kita tidak bekerja, tidak berkarya, tidak berbisnis, tidak bergerak, ya saya kira kita akan mudah sakit. Ya, coba aja kita setahun tiduran terus di kamar ya, sakit ya. Nafsani psikologis jelas ya, saya kira akan terganggu, menjadi orang yang inferior, ya, tidak percaya diri, ya, menjadi orang yang minder, ya, apalagi secara rohani ya. Karena untuk beribadah saja dengan kafah ya butuh biaya ya. Ingin zakat butuh biaya ya. Apalagi ingin pergi haji ya. Harus bekerja berkarya. Bagaimana dengan ukhrawinya ya, nilai kemuliaan di akhiratnya. Nah, itu sudah 8:30 ya. Oke. Dalam Al-Asr dikatakan innal insana lafi khusr ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang bisa beramal soleh dengan kafah ya mereka yang punya pekerjaan, yang punya karya, yang punya bisnis. Ya, di samping masih ada mekanisme, jadi dalam Al-Asr ini dikatakan beriman saja tidak cukup, tapi harus beramal soleh, harus bekerja. Ya, bekerja itu termasuk amal soleh ya. Tapi beriman dan beramal soleh tidak cukup, harus watawasau bil haq. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari harus saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabar, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Utama melayani pelanggan di dunia, ya tumbuhnya loyalitas customer kita, ya, akan meningkatkan laba, yang kemudian tentu kita sebagai karyawan ya, mendapatkan insentif lebih, ya, recommended, ya, kita sebagai karyawan bisa direkomendasikan, sebagai perusahaan menjadi rekomendasi pelanggan juga ya, kemudian meningkatkan konvensi potensi, ya, potensi-potensi yang lain bisa digali ketika bisa melayani pelanggan dengan baik. Dan yang terakhir dari keutamaan pelanggan aspek duniawi meningkatkan brand image perusahaan. Bahkan personality branding kita ya meningkat ya. Nah, dalam ukhrawi ya sama ya, menjadi amal soleh dan juga amal jariah kita ya. Apalagi di dunia kesehatan ya, karena seperti jalan tol ya. Dalam hadis ketika kita menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membunuh satu nyawa seperti membunuh
nyawa seluruh umat manusia. Ya, tentu jika dilakukan dengan sengaja ya. Kemudian kemuliaan membantu orang lain, perintahnya dalam Al-Maidah ayat 2, at-ta'awun alal birri wa taqwa. Perintah agar kita ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam Al-Isra, keuntungan atau kemuliaan dunia, in ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Wa in ahsatum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka hakikatnya kamu sedang berbuat jahat pada dirimu sendiri. Ya, inilah yang dalam agama kita disebut sunatullah. Ya, dalam bahasa umum, bahasa publik disebut hukum alam. Dalam agama lain disebut karma. Ya. Kemudian nilai ukhrawi ya, dimulai tentu ketika kita nanti sudah meninggal di alam kubur. Ya. Kalau kita banyak amal soleh, membantu orang lain, maka nikmat kubur yang akan kita peroleh. Tapi jika sebaliknya, ya, minim amal soleh, maka siksa kubur yang akan kita dapat. Ya, sudah lihat ya di filmnya Siksa Kubur. Itu hanya gambaran ya. Karena alam kubur sungguhnya alam barzah ya, bukan kuburan. Kuburan hanya fisik ya, alamnya tetap lain. Sampai kemudian di padang mahsyar ya, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan ketika di padang mahsyar ada 3 kelompok, 1 orang berjalan dengan kaki, 1 orang berjalan dengan kendaraan, ya ini yang amal solehnya paling banyak. Kemudian ada juga orang yang berjalan dengan mukanya, ya. Ini yang tidak punya iman dan tidak punya amal soleh. Bagaimana dibayangkan jalan kok dengan mukanya? Dan ini hadis riwayat yang insya Allah sahih. Ya, goalnya yang banyak timbangan kebaikannya ya jannah, yang sedikit timbangan kebaikannya ya an-nar, benar, jahannam. Kemudian bagaimana cara Allah membalas kebaikan kita? Di Al-An'am 160 ini dikatakan bahwa jika kita berbuat baik, berbuat positif, maka pahalanya 10 kali lipat. Tapi jika kita berbuat jahat, berbuat dosa, balasannya hanya 1 kali lipat. Ya, inilah yang luar biasa dari kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kok dibalas 10 kali, berbuat jahat hanya dibalas 1 kali, berbuat dosa hanya dibalas 1 kali. Ya, tadi ketika timbangan kita nanti di yaumil akhir kok lebih berat dosanya, ya sebenarnya sangat kebangetan. Ya, karena berbuat dosa balasannya 1 kali, berbuat baik balasnya 10 kali. Di ayat lain, Al-Baqarah 261 ya, dikatakan balasannya ini bisa mencapai 700 kali lipat. Ya, kemudian kita tidak bisa serta-merta dengan matematika kita ya, matematika dunia. Infak 1 juta karepe langsung ulih 700 juta ya, enggak seperti itu ya. Balasan Allah, waktu dan apa balasannya Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Infak 1 juta bisa dibalas dengan kesehatan, dengan keselamatan, dengan kesakinahan dalam keluarga, berupa ketenangan hidup, ya, kelancaran karir, ya. Itu bahkan dipercaya ya oleh orang-orang non-Muslim, ya. Seperti Warren Buffett, Bill Gates. Mereka senantiasa menyumbangkan minimal ya 10% dari keuntungan untuk kegiatan kemanusiaan. Padahal mereka orang Yahudi. Saya percaya dan sudah mengalami ya, karena dengan rutinitas itu bukan mereka semakin
miskin, justru mereka semakin jaya. Ya ini sudah menjadi sunatullah, menjadi hukum alam. Ya, bahasa agama lain menyebutnya sebagai karma, dan manusia yang sudah mempraktekannya ya mempercayai hal tersebut ya. Karena itu ya jangan sungkan-sungkan beramal soleh. Ya, jangan nunda-nunda amal soleh. Oh, saya kira sudah habis, saudara-saudara. Saya beri waktu 1 menit kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya end meeting. Ya. Silakan 1 menit ya kalau ada. Sepertinya, Saya, Pak. oh ya, kopinya belum habis ya. Iya, sebentar. Tafadhol, tafadhol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safana Aulia Nur Aqso dari S1 Kebidanan. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya apabila kita menerima gaji dari atasan yang melakukan kecurangan, kayak misal korupsi atau melakukan penipuan, begitu. Terus satu lagi, kenapa penghasilan sepertiga dari penghasilan kita itu diwajibkan untuk diberikan untuk zakat, begitu. Terima kasih. Wah, good question ya. Yang pertama, apa tadi? Yang kedua tentang zakat ya. Yang pertama apa? Mohon maaf. Yang pertama tentang hukum apabila kita menerima Oke. gaji yang yang didapatkan dari korupsi atau kecurangan. Ya, ini pertama harus diperjelas, itu uang perusahaan atau uang atasan ya. Karena kalau gaji itu pasti dari uang perusahaan ya. Kalau dari uang atasan itu berarti riswah itu, suap, suap kita diberi. Kalau gaji pasti dari perusahaan atau dari instansi, dan tidak semua yang diperoleh perusahaan itu uang haram ya. Ya mungkin tadi kan ada kasus sebagian. Jadi kalau gaji dari hal tersebut insya Allah masih halal ya. Ya karena selama perusahaan itu selama ini memang berdagang atau berbisnis dalam dunia yang dihalalkan, yang thayyib, yaitu tetap halal. Namun ketika ada satu hal kemudian melakukan korupsi atau KKN yang dilakukan oleh atasan, itu hal lain ya. Dan itu tentu kita tidak bisa memilah betul, karena akan bercampur kan uang tadi. Tapi tadi selama memang dari awal perusahaan itu di rule yang benar, berbisnis pada sesuatu yang halal, yang thayyib, ya, karena ada satu kejadian nanti ya bukan berarti gaji kita haram ya. Tapi kalau uang itu dari atasan, ya itu apa? Kalau nggak bonus, ya riswa ya, karena yang ngasih itu bukan atasan kita. Atasan kita kan hanya fasilitator untuk mengelola, untuk memberi gaji kita ya. Saya kira itu. Tadi terkait ibadah maliyah, yang wajib itu 2,5% ya minimal. Itu pun sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi ijtihad ulama memahami beberapa ayat atau hadis ya, minimal 2,5%. Ya seperti saya bekerja di Unimugo mengajar, ya dipotong minimal 2,5%. Tapi yang sekarang berlaku adalah 4% ya, 2,5% untuk zakat, 1,5% untuk infak. Nah, jadi ya kayak malam ini saya mendapatkan salary ya sudah dipotong 4%,
Dan saya bersyukur karena yang saya terima sudah bersih, sudah diberikan kepada haknya. Bukan minimal lagi, kalau minimal kan 2,5. Kalau yang tadi sepertiga itu justru yang maksimal ya. Karena kalau kita lihat, itu ada ustadz, kalau ngisi kajian, pada jamaahnya suruh menyedekahkan seluruh hartanya. Misal, bulan ini gajian 100% disumbangkan. Ya, ya kalau suami bingung, seluruh gaji disumbangkan, pulang nggak berani ngomong sama istrinya. Dan itu tidak sesuai 2 hadis tadi. Ya, kalau saya menangkap dari 2 hadis tadi, maksimal itu sepertiga ya, minimal 2,5%, maksimal sepertiga, sesuai kemampuan kita ya, ya sesuai yang kita pilih mana antara kalau 2,5% itu minimalis ya bisa disebut batas kebahilan. Nah, kalau sepertiga itu maksimal. Jadi tidak benar semuanya diberikan ya. Karena dalam wasiat pun seperti itu, kita dibatasi memberi wasiat kepada seseorang itu maksimal sepertiga. Jadi minimal 2,5%, maksimal sepertiga. Silakan ada yang, kalau saya berusaha 10% ya setiap bulan untuk zakat 2,5%, lainnya untuk infak sedekah dan lain-lain. Itu target ya. Saya belum imannya belum tinggi, belum bisa sepertiga ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masih beda kelas ya. Oke, any else? Ya, kalau nggak ada, saya kira cukupkan saja, nggih. Ya, sudah malam. Moga-moga bisa bangun jam 3, Qiyamul Lail, biar nggak kemalaman. Saya kira demikian. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk meniatkan kita nanti bekerja dengan benar, ya, sehingga kemuliaan dunia dan akhirat insya Allah akan kita gapai. Amin. Demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, mohon maaf lahir batin atas segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Bapak. Sami. Izin and meeting, ya. Oke, Pak.